There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang nonton video aku, yang selalu setia nonton video aku dan dukung aku, selalu dimurahkan rezekinya ya, amin. Nah oke, aku sharing lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus 2 anak sekaligus mengurus rumah tanpa ART tentunya. Oke baik teman-teman, jadi ini tuh aktivitas pagi hari aku ya. Nah karena kan udah lumayan jarang ya aku share ini rutinitas pagi. Nah kali ini aku sempetin gitu buat sambil di record gitu ya, karena bener-bener kalau pagi itu kan super rempong banget ya, jadi aku tuh kadang nggak mood gitu buat di videoin, mana harus pakai kostum kayak gini gitu kan. Pokoknya pagi aku tuh terburu-buru banget gitulah. Sebenarnya kalau pagi tuh aku nggak terlalu banyak sih aktivitasnya ya, kebetulan kalau malam hari biasa kan aku udah beresin juga rumahnya, jadi nggak terlalu berantakan banget, paling tinggal bagian teras-teras lah sedikit-sedikit gitu. Cuman pekerjaannya itu kan harus tepat waktu gitu ya, kayak ngurusin anak berangkat sekolah, ngurusin bayi, makannya, mandinya. Nah itu tuh nggak bisa telat ya teman-teman. Kalau udah telat satu tuh bakalan ambiar gitu ya. Nah jadi gitu deh, kelihatan rempong banget kalau udah pagi hari tuh. Ini tuh jam 6 pagi itu. Nah ini aku biasanya tuh sempetin buat keluar sebentar pas anak-anak masih tidur kayak gini tuh enak lah ya. Lumayan ngirup udara luar, walaupun teras aku berantakan, tanaman aku nggak keurus, tapi lumayan lah masih ada hijau-hijaunya gitu ya sedikit. Nah ini pemandangan di komplek aku kayak gini kalau pagi hari ya teman-teman. Lumayan lah masih ada asri-asrinya gitu ya, hijau-hijaunya. Nah ini lanjut aku mau buka-bukain jendela di rumah. Beda ya, kalau dulu anak belum sekolah itu pagi-pagi gini tuh rasanya masih sempat buat duduk-duduk sambil ngeteh gitu ya teman-teman, enak banget rasanya. Cuman kalau sekarang sih yang aku rasain setelah anak sekolah terus sudah punya bayi lagi, ya Allah jangankan buat ngeteh ya teman-teman. Gitu deh pokoknya, pasti teman-teman juga pada ngerasain. Nah ini tuh semalam aku tuh ini apa namanya, kelupaan buat ngangkatin jemuran, bukan lupa sih, mager lebih tepatnya. Jadi ini baru aku angkat-angkatin. Ini tuh cucian kemarin siang gitu ya. Nah ini udah kering, jadi ini aku angkatin. Nah habis ini baru deh aku lanjut ke dapur buat nyiapin bekal Mas Raka, bikin MPLCD angka juga. Sambil aku nyiapin itu pas suami bantu mandiin Mas Raka, jadi nanti aku tinggal pakein baju gitu. Alhamdulillah, jadi kita bagi tugas pagi-pagi gini. Ini aku mau buang itu dulu sampah, lupa aku keluarin juga semalam. Pokoknya malam itu aku sekarang kayak apa ya, bener-bener capek gitu ya, udah habis beres-beres rumah, jadi aku baru bikin MPASI juga pagi-pagi sekarang tuh, sekalian nyiapin bekal Mas Raka gitulah, sambilan bikin buburnya juga. Makanya itu kadang kalau mau masak pagi itu aku udah males gitu ya, lain udah nyiapin bekal, masak bubur, kalau mau ditambah masak lagi tuh rasanya udah capek duluan ngadepin kompor. Jadi gitu deh, siang itu kita makan apa yang ada aja lah, yang gampang-gampang gitu, sorenya nanti baru masak. Nah terus ini aku mau siapin bahan-bahan MPASID angka. Ini siapa tahu ada yang perlu, jadi aku share ya. Ini aku siapin 1 siung, masing-masing bawang merah, bawang putih aku iris-iris. Terus kali ini aku pakai sayurannya wortel dan buncis juga. Ini buncis juga bisa sebagai pengganti protein nabati. Terus itu tempe juga. Ini unsalted butter yang udah aku potong-potong gitu ya. Nah terus ini aku panaskan dulu minyak, aku pakai minyak canola, terus aku lelehkan unsalted butter atau pakai margarin yang ada juga boleh. Nah terus ini aku tumis dulu bawang merah bawang putihnya.
Masukkan juga daun salam. Nah kali ini aku pakai daging giling ya teman-teman. Nah ini udah dicuci bersih, terus ini tinggal ditumis sampai berubah warna, terus masukkan deh bahan-bahan lainnya. Nah ini tumis-tumis dulu sebentar. Ini tuh harum banget teman-teman, makanya aku tuh selalu pakai tumis gitu ya, jarang sih langsung dicemplung-cemplung gitu, karena wangi itu tuh bener-bener keluar gitu kalau ditumis dulu tuh. Nah terus tadi aku tambahkan air ya teman-teman. Nah kalau udah airnya mendidih itu tinggal masukin nasinya. Di sini aku pakai nasi aja. Itu aku tambahkan Maseko penyedap non MSG. Terus ini aku tambahkan juga penyedap apa itu namanya, pokoknya itulah buat yang nanyain bahan-bahan MPASI segala macamnya, itu udah pernah aku share di video perlengkapan MPASI ya. Nah terus ini tuh lanjut aku mau bikinin sarapan buat Mas Raka, bekal Mas Raka. Ini aku mau bikin nasi goreng aja, pokoknya gitulah teman-teman yang nanyain biasanya aku bekalin Mas Raka apa, pokoknya kayak gini-gini terus deh, selang-seling gitu ya, kadang nasi goreng, besoknya paling telur gitu ya, besoknya lagi paling nugget atau gitu-gitulah, pokoknya simple banget ya. Tapi intinya aku bekalin Mas Raka itu selalu nasi deh kayaknya ya, jarang banget aku bekalin roti-roti atau snack-snack gitu, pokoknya tuh harus ada nasinya gitu. Dan alhamdulillah gitu dimakan sama dianya, bener-bener habis gitu ya bekalnya, karena kan dia nggak sarapan mungkin ya, jadi ini bekalnya tuh jadi dia tuh sarapannya ini deh sekalian nanti makan bekalnya di sekolah. Itu aku tambahkan juga nugget, terus ya susu. Ini siapa tahu ada yang nanyain tempat bekal Mas Raka atau perlengkapan rumah aku lainnya. Nanti untuk linknya teman-teman bisa cek di description box ya. Oke, nah ini buburnya juga udah mau mateng. Nah di sini aku mau tambahkan santan ya. Ini aku pakai santan instan aja, sekitar 2 sendok makan biar tambah gurih lagi buburnya. Nah oke, bubur udah matang, jadi pas banget ini diangkanya juga udah bangun ya teman-teman. Ini aku tinggal siapin anaknya pakai sepatu. Nah pokoknya gitulah, belum anaknya berangkat sekolah tuh belum tenang gitu ya, mau ini ngurus adiknya. Jadi ini pastikan dulu masnya berangkat sekolah deh, baru ngurus adiknya. Aku tuh baru ngurusin satu anak sekolah aja tuh ngerasa udah repot banget ya teman-teman, apalagi mungkin kalau yang teman-teman anak-anaknya udah pada sekolah semua gitu ya, aduh pasti repot banget ya. Oke lanjut, ini aku saring dulu buburnya karena diangkat tuh masih belum bisa nggak pakai saring ya teman-teman. Aduh dia tuh masuk 9 bulan tapi emang belum tumbuh gigi gitu sih, dan aku udah cobain berbagai cara tapi memang anaknya tuh belum bisa nggak pakai saring gitu, hoek-hoek. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, tapi ini juga nggak semuanya aku saring sih, pelan-pelan gitu aku naikin teksturnya. Nah ini lanjut aku mandiin Dangka, sekarang aku mau pakein dia baju dulu, habis ini baru dikasih makan karena aku lebih enaknya gitu ya, anaknya mandi dulu baru makan, lebih segar aja gitu ngelihatnya. Dan kalau habis makan itu biasanya kan dia auto ngantuk ya, jadi kadang tuh keburu-buru banget gitu buat mandiin, anaknya udah rewel-rewel, jadi lebih baik ya mandi dulu baru makan. Nah gak kerasa banget ya ini anaknya udah masuk 9 bulan. Ingat banget aku berarti perjalanan diangkat dari bayi banget, dari dalam kandungan, bahkan itu semuanya terekam dalam video-video YouTube aku. Seneng banget ya, jadi nanti ada memorinya gitu kalau dia udah besar gitu kan, jadi nanti bisa ditonton lagi gitu. Mas Raka juga nggak kerasa banget, aku dulu awal bikin video rasanya anaknya tuh masih 3 tahunan gitu, masih kecil banget, lucu banget gitu kalau ngeliat video-video lama aku gitu ya. Seru teman-teman, ini tuh rekam jejak gitu ya, alhamdulillah ada memori yang bisa dikenang gitu. Oke lanjut, itu tadi Diangka udah nggak sabar mau makan, udah nyusulin ke belakang. Tadi tuh makanannya aku hangatin dulu sebentar gitu, karena Diangka itu nggak bisa makan yang udah dingin gitu ya teman-teman, dia tuh harus masih hangat pokoknya gitulah. Agak rempong memang anaknya, makanya biasa kalau keluar rumah itu aku udah deh bekal yang instan aja gitu ya, sama bekal
botol air panas, jadi biar makanannya itu masih hangat gitu dimakan. Nah ini aku kasih makan anaknya dulu tuh. Ada aja sih dramanya makannya, dia tuh nggak selalu mulus makannya, pasti adalah yang kayak gini tuh. Jadi biasa aku umpan dulu nih pakai air tuh, dia mangap baru deh suapin gitu ya. Tapi aku tuh kesal banget kemarin tuh ada yang share video bayi ngasih makan bayi itu yang pakai acara nangis-nangis gitu loh teman-teman. Aduh, ada aku ngeliat videonya ya, sedih banget gitu. Itu tuh anaknya tuh dipaksa banget gitu buat makan sambil dibaringin, sambil nangis-nangis gitu, dalam keadaan nangis tuh disuap-suapin gitu. Menurut aku tuh ada cara lain gitu. Anak mangap itu nggak melulu dalam keadaan nangis ya, dalam keadaan tawa kayak gini kan dia bisa mangap juga kan. Nah di situ kita bisa kasih makan gitu, maksudnya ada cara lain gitu loh. Sedih banget aku tuh, aduh pokoknya nggak sanggup deh aku ngeliat videonya kemarin tuh. Kalau diangka lagi drama makan, tapi dia tuh nggak sampai nangis-nangis gitu sih, jadi masih bisa lah aku usahakan gitu, aku bujuk-bujuk anaknya. Tapi ya harus sabar banget, jadi yang biasanya 5-10 menit selesai, ini tuh bisa sampai 15-20 menitan. Nah ini tuh sisa dikit banget, tadi porsinya lumayan banyak sih, 4 sendok makan gitu. Nah ini masih sisa dikit, tapi aku tuh kadang gemes gitu. Nah tapi tuh kadang masih mau gitu mangap anaknya, kecuali dia udah hoek-hoek, nah itu berarti tandanya udah kenyang gitu, berarti udah nggak bisa dipaksakan. Nah alhamdulillah udah selesai makannya. Terus ini lanjut sikat gusi. Lucu banget ya, Masya Allah tabarakallah. Semoga teman-teman yang lagi nungguin momongan semoga disegerakan ya memiliki momongan. Amin 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 amin. Nah oke, setelah ini baru deh tidurin anaknya. Kalau udah kenyang, udah waktunya juga, udah deh gampang, tinggal taruh aja anaknya kayak gini, nanti dia tidur sendiri. Nanti dia cari-cari dulu posisi senyamannya dia. Biasanya sih posisi nyamannya itu adalah tuh, lihat ya, nanti posisi ternyaman di angka itu adalah nungging. Lucu banget. Oke deh teman-teman, lanjut karena anaknya udah tidur. Ini aku baru lanjut lagi. Ini aku mau beresin tempat tidur. Belum bisa sarapan, belum bisa duduk tenang kalau ini ya masih ada yang berantakan gitu. Karena ini kan curi-curi waktu ya. Tapi ini tuh kalau pas diangkat tidur, masyarakatnya masih sekolah, ini tuh aku semangat gitu kadang selesaikan pekerjaan gitu ya teman-teman, biar aku punya waktu me time gitu, walaupun sebentar tapi tuh berharga banget ya pagi-pagi itu. Makanya seneng banget, kadang biasa aku pakai waktunya buat ngedit video, kadang buat sekedar hanya ngeteh, nyantai-nyantai. Itu tuh bener-bener berharga banget rasanya waktunya. Setelah ini tinggal lanjut mandi gitu ya, udah jadi mama tuh mandi bener-bener gak kenal waktu deh. Apalagi kalau aku sih biasanya tuh bener-bener udah selesai pekerjaan gitu ya baru tenang buat mandi. Jadi bener-bener mandi itu prioritas terakhir deh kayaknya. Nah ini aku tuh BTW ya, kalau beresin tempat tidur tuh bener-bener harus yang sampai rapi banget gitu loh teman-teman. Aduh rempong banget pokoknya, nggak boleh ada sedikit pun gelembung-gelembung gitu loh, bener-bener harus rapi spraynya. Sakit banget mata aku ngelihatnya kalau nggak rapi. Nah oke, ini aku lanjut mandi ya teman-teman, tapi ikutin terus videonya sampai habis karena aku mau bocorin skincare aku. Nah jadi ini dia skincare rutin aku ya teman-teman. Aku pakai yang Brightly Series dari Scarlett Whitening. Nah oke, yang pertama biasanya sebelum menggunakan skincare ini aku bersihkan dulu muka pakai facial wash Scarlett. Biasanya sih aku pakainya pas mandi sekalian, cuman ini karena aku mau liatin ke teman-teman semua ya. Nah untuk kandungan facial wash Scarlett ini dia itu ada kandungan glutathione, vitamin E, rose petal, dan aloe vera, yang mana itu bagus banget ya untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Pokoknya setelah bersihkan muka pakai facial wash Scarlett ini aku ngerasa kayak satu tingkat lebih cerah gitu loh mukanya teman-teman. Nah ini udah selesai dibilas, kemudian lanjut ke pemakaian yang Brightly Essence Toner dari Scarlett. Nah biasanya sih kalau aku pakai toner itu suka menggunakan kapas ya, biar sekalian kayak untuk double cleanser gitu. Nah ini langsung aja dituangkan secukupnya ke kapas atau
ke tangan, kemudian ditep-tepkan ke wajah. Untuk kandungan yang Brackley Essence Toner ini, dia tuh ada kandungan vitamin C untuk meningkatkan produksi kolagen, glutathione untuk mencerahkan kulit, jeju propolis ekstrak itu untuk meregenerasi kulit dan membantu membuat tekstur kulit itu jadi lebih halus dan kenyal. Ada allantoin juga untuk melembabkan, dan grape water untuk melembabkan, menenangkan dan menyegarkan kulit. Yang aku rasain sih setelah pakai si essence toner ini ya, dia tuh bener-bener kayak seger banget, ada kayak efek mentolnya gitu ya teman-teman. Jadi bener-bener kayak sejuk banget, dingin gitu ya, enak banget lah pakai essence tonernya gitu. Si essence toner ini baru aku cobain beberapa kali sih, tapi alhamdulillah cocok-cocok aja di kulit muka aku. Nah lanjut pemakaian yang Brackley Ever After Serum dari Scarlett. Ini tinggal diteteskan aja ke tangan, kemudian diratakan dan lalu ditepuk-tepuk perlahan ke wajah gitu ya. Nah untuk kandungan yang Brackley Ever After Serum ini ada lavender water, vitamin C, phyto whitening, niacinamide dan glutathione, yang mana itu berfungsi untuk mencerahkan dan melembabkan wajah serta menyamarkan bekas jerawat dan menangkal radikal bebas. Nah lanjut nih yang pemakaian glow tinting serum, ini favorit aku banget, sampai bener-bener cepet banget habisnya tuh, udah nggak bisa ditetesin lagi ya. Untuk kandungan glow tinting serum ini dia ada tranexamide acid, calendula oil, olive oil, allantoin, licorice extract yang berfungsi membuat kulit jadi lebih cerah dan glowing. Itu sih yang aku rasakan ya setelah pemakaian rutin, kulit aku jadi lebih glowing gitu ya teman-teman. Tapi intinya yang aku suka dari produk-produknya Scarlett ini tuh dia nggak bikin putih instan gitu ya, cukup untuk mencerahkan itu udah oke banget sih menurut aku ya. Nah last stepnya dan yang terakhir ini pemakaian Brackley Ever After Creamnya, karena ini pagi hari ya jadi aku pakai yang day creamnya. Ini untuk melengkapi serangkaian skincare. Nah ini juga bagus banget untuk mencerahkan, mengencangkan pori-pori, menghidrasi kulit wajah dan mengurangi kerutan di wajah. Dan yang pastinya day creamnya ini dia udah mengandung UV protection teman-teman, sehingga day cream ini tuh aman digunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Jadi walaupun kita di rumah aja tetap harus ya pakai skincare teman-teman. Dan tenang aja, untuk semua produknya itu udah registered by POM ya teman-teman. Untuk link pembeliannya bisa cek di description box. Sampai jumpa di next video, bye.